Oke kawan, ini sekarang saya mau bahas soal order book. Gimana cara bacanya dan informasi apa aja yang kita dapat dari tampilan order book ini. Nah ini saya sekarang pakai app-nya RCI. Stockcase-nya ini ICBP ya. Produknya Indomie dan lain-lain. Buat yang mau coba ngecek juga, silakan buka aja aplikasinya, terus ketik aja kode sahamnya, nanti langsung ke tampilan overview, terus scroll aja ke bawah, nanti ketemu menu market deck. Nah di situ kelihatan order booknya. Saya mau jelasin dulu apa aja di sini. Pertama nih ada as, ini antrian jual, bid ini antrian beli, bvol ini bid volume, artinya volume antri beli, dan bfrek ini bid frekuensi, artinya frekuensi antrian beli. Begitu juga avol ini asvol, dan afrek ini as frekuensi gitu ya. Nah cara bacanya gimana ini, jadi di 8.200 ini ada antrian beli sebanyak 118 volume dengan 10 frekuensi gitu. Begitu juga di as, di harga 8.225 ada 1.349 lot yang antri jual dengan 21 frekuensi gitu. Nah yang di bawah ini dia summary jumlahnya, jadi jumlah sesuai dengan kolom yang ditampilkan ini ya. Oke, sekarang lanjut ke proses pergerakan harganya nih. Jadi harga yang tertera di sini itu berdasarkan dari last match transaction. Nah misalnya gini, gua mau beli saham ICBP ini sebanyak 1.500 slot. Nah sedangkan di sini posisinya nggak mau antri nih, jadi mau langsung dapat barang gitu deh. Jadi order inputnya itu di harga 8225. Nah karena yang di order ini sebanyak 1.500 slot, sedangkan di sini yang tersedia hanya 1.349 lot, maka ada lot yang tersisa sebanyak 151 lot, dan itu menjadi antrean beli karena sudah nggak ada lagi yang jual. Di situ yang jual tuh cuma 1349 aja, sedangkan mau belinya ini 1.500. Nah sisa lotnya itu yang 151 pindah ke bid gini. Jadi harga 8225 ini bergeser ke bid dengan defaultnya ini sisa order yang tadi 151 lot gitu. Terus misalkan saya nih tetap mau lanjutin pembelian gitu tanpa antri lagi. Nah karena yang tadi 8225 ini udah pindah ke bid, maka yang ini naik kan. Terus saya mau lanjutin pembelian dan gak mau antri, misal saya mau beli 10 lot aja gitu. Nah di sini kan tersedianya 1720 dikurang 10 jadi 1710. Nah di sini udah posisinya match karena saya nggak antri belinya. Nah yang tercatat di atas ini itu jadi 8250 gitu proses pergerakan harga. Sebaliknya misalkan mau jual gitu, mau jual contoh 200 slot dan tetap saya nggak mau antri, jadi saya mau jual aja di 8.200 dan di sini volume tersedianya 118 nih. Nah karena mau jualnya 200, maka ada order tersisa sebanyak 82 lot. Nah 8.200 nya ini pindah ke as gitu, dengan as volumenya ini sebanyak sisa order yang tadi 82 lot. Nah semisal di posisi tersebut pun saya mau melanjutkan penjualan,
saya jual lagi deh 6 lot. Saya tetap nggak mau antri nih. Jadi yang tadi 8.200 kan pindah ke AS. Jadi ini naik nih posisinya 8175 dan saya mau jual nih 6 lot. Nah, ordernya masih ada 196. Saya jual 6 lot jadi sisa 190. Nah, yang tercatat di atas ini karena last made transaction-nya itu 8175, jadi yang tercatat 8175. Gitu. Itu dari RTI. Oke, karena yang bisa saya jelasin dari order book di RTI cukup segitu aja, kita lanjut ke menu sekuritas. Sini saya pakai contoh dari Coins, Korea Investment and Sekuritas. Nah, kenaikan harga di bursa itu setiap harinya ada batasannya. Untuk masing-masing fraksinya dari harga Rp50 sampai Rp200 itu maksimal kenaikan 35%. Dari Rp200 sampai Rp5.000 itu maksimal kenaikan 25%. Dari Rp5.000 ke atas itu 20% per harinya. Nah, untuk penurunan dulu sebelum pandemi itu kenaikan dan penurunan itu simetris. Jadi kalau naiknya 35% ya turunnya juga 35%. Cuman semenjak pandemi ini aturannya dirubah jadi asimetris. Jadi untuk semua harga fraksi maksimal penurunan itu hanya 7% aja. Nah, contoh dari analogi yang tadi saya udah jelasin, di sini saya mau lanjut nih. Misal banyak yang mau beli dan semuanya nggak mau antri, berebutan beli semuanya, maka akan terjadi yang namanya kenaikan harga sampai batasan harga sudah tertinggi sesuai yang tadi sudah disebutkan dari 200 sampai 5.000 itu maksimal 25%. Nah ini, nah karena 25%-nya ini sampai di 740 aja, jadi kalau udah 740 ya nggak bisa lebih lagi gitu. Kalau mau beli ya harus antri, dan itu pun kalau mau dapat barang nunggu harus ada yang jual gitu. Nah ini saya mau jelasin yang ada di order book tampilan ini. Ini ada L high, open, low, L low. Nah ini yang cukup diperhatiin ini aja di order book. L high ini menampilkan batas kenaikan maksimal di hari tersebut. Nah ini maksimal 740, maka L high-nya 740. Sedangkan high adalah harga tertinggi kenaikan di hari itu. Nah kalau open ini harga openingnya. Harga open ini nggak selalu sama dengan harga close atau harga penutupan hari sebelumnya gitu. Nah low-nya ini harga terendah pada perdagangan hari itu, dan low ini 7% dari harga close sebelumnya itu. Oke, kita coba pakai lainnya lagi. Nah ini kita pakai ICBP lagi ya. Nah ini sekalian ada contohnya juga nih. Jadi misalkan hari ini nih saham ICBP lagi diburu nih sama investor-investor atau trader gitu ya. Maksimal kenaikannya ialah cuma 20%. Nah harga tertingginya itu kalau ARA ya hanya di 9825. Itu batas kenaikan 20% dan penurunan maksimal 7% itu cuma di 7650. Oh iya, baru ingat. Nah, batas kenaikan maksimal itu sebutannya auto rejection atas, singkatannya ARA, lebih terkenal ARA sih. Nah, lawannya itu auto rejection bawah atau ARB. Jadi ARA dan ARB ini berlawanannya ya. Jadi kalau ada yang nyebut ARA atau apa, ya itu tadi batas kenaikan harian. Kalau kalian udah menemukan saham ARA terus mau beli, antri dan dapat barang, kalau mau jualnya posisi untung ya di hari esoknya gitu. Nah itu yang terjadi di kemarin di LAN dan BEBS itu ya. Nah lanjut ke order book. Saham ICBP kalau ARA maksimal di 9825 dan perdagangan hari ini tertinggi di 8.300. Nah ini dia
openingnya di 8.300, berarti match di perdagangan awal yang tercatat itu 8.300, sedangkan previous close atau penutupan di hari sebelumnya itu 8.200 tuh ya. Dan low-nya ini perdagangan terendah di 8075 gitu. Nah, low ini yang tadi sudah saya sebutkan, ARB 7% nya itu. Nah, ini kalau pakai coins, nah ini juga ada top 3 seller volume dan buyer volume. Ini enggak semuanya harus diperhatikan sih, cuman ini sebagai informasi aja yang ada di tampilan di sini. Ini kode broker atau kode sekuritasnya. Nah, Becky ini Korea Investment ya. Kita kodenya itu Becky. Mungkin untuk seputar order book gitu aja. Nah, dan penjelasan soal ARA dan ARB-nya juga ya. Oh iya, contoh yang ARB ya. Kalau openingnya langsung ARB. Sebentar, saya cari dulu yang saya lihat hari ini. Oh ya, ke saham gorengan nih. Nah ini nih, sama seperti tadi ya, kalau banyak yang jual rebutan gitu sampai ARB tuh udah nggak ada yang ngantri beli. Nah itu batas penurunan maksimalnya nih low dan low perdagangan terendah hari ini sama, karena closingnya di 156 ini, openingnya 165, high-nya 172, dan kalau ARA maksimal itu 35% di 224 sesuai fraksi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Nah, kalau udah openingnya seperti ini, maka chartnya akan loncat-loncat seperti ini. Iya, openingnya kayak gini gitu. Sama kayak ICBP yang tadi juga. Nah, openingnya tuh loncat karena waktu open itu nggak sesuai dengan harga penutupan sebelumnya. Oke, gitu aja seputar order book. Next mungkin saya bakal bahas gimana cara ngeliat last down transactionnya itu seperti apa. Kalau di sekuritas lain tinggal disesuaikan aja ya. Ini juga ada iPod, sama aja nih penjelasannya. Tahu ada juga di Philips Sekuritas. Oke, ini ada. Nah ini ya, sama aja. Terus terakhir juga adalah Mirai. Login ulang. Nah ini tampilannya sama aja ya, cuma beda posisinya aja. Oke, tunggu di next materi. Thank you.